Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 26 dari bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita kembali hadir di taman-taman surga yang ada di muka bumi ini, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Idza marartum raudatan min riyadil jannati farta'u." Jika engkau melewati taman-taman surga yang ada di dunia ini, maka singgahlah sejenak. Maka singgahlah sejenak. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi menjawab, hilakud dzikr, yaitu pengajian-pengajian agama, kajian-kajian Islam. Maka dari sini ulama kita mengatakan bahwa motivasi bagi kita untuk sering singgah di taman-taman surga yang ada di dunia ini. Maka ketika kita sering singgah di taman-taman surga, kita sering hadir di taman-taman surga, maka insyaallah ta'ala kita akan juga singgah dan masuk ke surga yang sesungguhnya. Amin, insyaallah ta'ala. Untuk itu para jamaah sekalian, ini merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat di atas sunnah, nikmat hidup di atas agama Islam, agama yang membawa pada keselamatan. Al-Islam as-salamah, Islam adalah keselamatan. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa berada di salah satu bagian daripada agama Islam, yaitu berada di taman-taman surga. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita berada di ujung daripada bulan Zulhijjah, dan ini merupakan malam Ahad yang terakhir di tahun ini 1446 Hijriah. Oleh karenanya para ulama-ulama memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua, memberikan petua-petua yang indah kepada kita semua, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang berada di belakang, orang-orang yang berada di akhir zaman, dengan menasihati kepada kita bahwa sesungguhnya di akhir tahun ini mari kita menutup dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan bahwa kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kita kerjakan di tahun ini, maka marilah kita menutupnya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwasanya ibadah-ibadah kita penuh dengan banyak kekurangan. Salat-salat kita banyak kekurangannya. Tilawah Al-Quran kita banyak kekurangannya. Zikir-zikir kita banyak kekurangannya. Doa-doa kita
banyak yang tidak khusyuknya. Maka untuk menambal kekurangan-kekurangan yang tadi, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di semua ibadah-ibadah kita itu selalu menutup dengan istighfar. Seperti dalam solat kita, setelah kita melaksanakan ibadah solat, setelah kita salam, ucapan apa yang paling pertama kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan bahwa istighfar kita setelah ibadah salat, artinya kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan tadi di dalam salat, maka mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah tutup dengan kebaikan-kebaikan berupa istighfar tadi. Dan juga di dalam ibadah kita seperti ibadah puasa Ramadan, kita juga diperintahkan untuk menutup Ramadan dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz di akhir Ramadan, di tanggal 30 Ramadan, beliau menulis surat-surat, dan beliau pada saat itu sebagai khalifah menulis surat edaran kepada semua gubernur yang ada pada saat itu, yang menjabat sebagai gubernur, menulis surat edaran, dan isi dari surat edaran itu mengatakan bahwa silahkan perintahkan kepada seluruh warga, seluruh masyarakat, sampaikan di depan mereka untuk menutup Ramadan ini dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ingin berpisah dengan Ramadan dengan perpisahan yang indah, dengan perpisahan yang bersih, dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dalam membayar zakat. Setelah kita membayar zakat fitrah atau membayar zakat mal, zakat harta, maka dianjurkan setelah membayar zakat itu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar zakat kita itu bersih, agar zakat kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dalam haji, begitupun dalam ibadah haji. Setelah jamaah haji melakukan rangkaian ibadah-ibadah haji, tarwiyah di Mina, kemudian berada di padang Arafah, wukuf di padang Arafah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa idza afattum min arafatin, ketika engkau telah meninggalkan padang Arafah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fastaghfirullah, maka memperbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, dan pada saat itu Nabi tunduk masuk di dalam kota Mekah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan fath artinya penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berombongan datang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fasabbih, bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jangan kamu lupa bertasbih, jangan kamu lupa berzikir, dan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Untuk itu para jamaah sekalian, kami mengingatkan kepada diri kami dan kepada semuanya untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Di hari-hari terakhir ini kita akan meninggalkan tahun ini, dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntunglah orang-orang yang di buku catatannya yang banyak tertulis adalah kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku catatan ini kita akan dapati nanti di hari kiamat. Apakah buku catatan kita ini banyak amal solehnya atau banyak dosanya? Maka salah satu yang bisa membersihkan buku catatan kita, memperindah buku catatan kita adalah dengan memperbanyak kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingatkan untuk kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak istighfar. Kalau ada sahabat-sahabatnya yang terlalu banyak bercanda hari-hari ini, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibu-ibu juga di belakang, ya, kalau terlalu banyak komentarnya, banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir masih dalam pembahasan Kitabul Hajj, itu kitab tentang haji. Telah kita sebutkan bahwa bab yang ke-6 berkaitan tentang hewan kurban atau udhiyah. Disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya udhiyah itu adalah kurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan bahwasanya kurban itu sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berkurban dan kita mampu untuk berkurban, berarti kita telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita berkurban, maka berarti kita telah mengorbankan, sudah kita korbankan hawa nafsu dunia kita, yang mungkin dalam hati kita ada dunia, ada kecintaan kepada dunia yang berlebihan, ada kecintaan kepada dunia yang membuat kita, hati kita ini keras. Maka dengan berkurban itu adalah kita mengorbankan hawa nafsu kita. Kita menyembeli hawa nafsu kita, kita menyembeli cinta kita kepada dunia, dan kita lebih dekat kepada akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Kurban itu tidak akan sampai ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dagingnya, tidak juga darahnya. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai ke langit. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai ke langit adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan sampai ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa kita. Maka orang yang berkurban, maka di situ ada tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, untuk itu mari kita berniat untuk berkurban sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bagi jamaah yang belum pernah berkurban, maka yang paling pertama adalah niatkan, ya, yang paling pertama adalah diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maka paling pertama untuk kita berkurban adalah niatkan, ya, diniatkan. Setelah niat, maka ada namanya ikhtiar, ada usaha, ada namanya tabung kurban, ya, ada namanya tabung kurban. Insya Allah, ya, masjid kita ini, ya, membuka program untuk tabung kurban, ya. Bagi yang ingin menabung kurban, maka dipersilahkan, ya, maka dipersilahkan untuk persiapan tahun depan. Karena biasanya kalau uang itu ada di rumah, ya, banyak setannya, ya, banyak setannya. Jadi lebih baik segera dititipkan, ya, lebih baik segera dititipkan untuk kita tabung kurban, ya, sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Jadi itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu berkaitan tentang bab yang keenam tentang hewan kurban. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu mi'ah wa thalatha min kitab al-fiqh al-muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullahu ta'ala. Bismillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah wassalatu wassalamu wal barakatu alal khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wadh dhurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, walil ustadzina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar, ma'arsyahikum hafizahumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu, amin ya rabbal alamin. Bab ketujuh, akikah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi akikah, hukum dan waktunya. Definisi akikah secara bahasa, akikah al-aqiqatu diambil dari akar kata al-aqu yang berarti memotong. Pada asalnya dia digunakan juga untuk makna rambut yang ada pada kepala bayi saat lahir. Secara syar'i, akikah adalah hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ketujuhnya. Saat rambutnya dicukur, ia adalah hak anak atas orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah wassalatu wassalam wal barakatu ala khairil bariyah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-babus sabi', bab yang keempat, aqiqatun, yaitu akikah. Di sini setelah pembahasan tentang bab yang keenam, yaitu hewan kurban atau udhiyah, maka kitabul hajj ini ditutup dengan bab yang ketujuh, yaitu bab akikah, pembahasan tentang akikah. Kira-kira apa hubungannya akikah dengan kitab haji? Syukur. Kenapa penulis memasukkan bab yang ketujuh itu akikah? Apakah akikah itu mempunyai hubungan dengan kitabul haji, kitab tentang haji? Nah, ahsantum. Dia ada hubungannya dengan hewan sembelihan, ya. Karena bab yang keenam itu berbicara tentang hewan kurban, ya. Dan kurban juga ada hubungannya dengan haji, maka nampaknya penulis ini sekalian memasukkan bab akikah karena ada kaitannya dengan kurban, ya, ada kaitannya tentang adanya hewan yang disembelih. Jadi ini alasan ulama kita memasukkan kitab akikah atau bab akikah di kitabul hajj, di kitab tentang haji, karena ada hubungannya tentang hewan kurban. Di sini disebutkan bahwa definisi akikah, akikah dari segi bahasa dari kata al-aqu, yaitu berarti memotong. Jadi akikah itu al-aqu, yaitu memotong, ya. Dan bisa juga bermakna rambut yang ada pada kepala bayi saat lahir. Jadi ada dua makna dari segi bahasa. Bisa berarti al-aqu, yaitu memotong, dan yang kedua bisa berarti rambut yang ada pada kepala bayi saat lahir. Itu dari segi bahasa ada dua. Adapun dari segi syariat atau istilah, akikah adalah hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ketujuhnya saat rambutnya dicukur. Ia adalah hak
anak atas orang tuanya. Ya. Jadi ini pengertian secara agama kita, hewan ternak yang disembeli untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7 saat rambutnya dicukur, ia adalah hak anak atas orang tua. Apa bahasa Bugisnya ini? Banyak, Sos. Banyak lain-lain nama, lain daerah. Kalau yang di sini Cirana. Kalau di Wajo maafin Ritojang. ada yang akikah Cirana. bukan, ada bukan Macerana. Ya, ada acara akikah di sana. Apa ya? Maafin Ritojang. Mampenre Tojang. Nah, kalau di Wajo itu. Ya, jadi ada istilah-istilah akikah ya yang kita tahu ya, berkaitan tentang adanya hewan ternak yang disembeli pada hari yang ke-7, dan ini haknya orang tua. Ya, ini kewajibannya orang tua. Di sini disebutkan ini adalah hak anak atas orang tuanya. Maksudnya ini haknya anak. Berarti kewajibannya orang tua, kewajibannya orang tua. Nah, Hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad berdasarkan hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersama anak yang baru dilahirkan itu ada akikahnya, maka alirkanlah darah hewan akikah untuknya dan singkirkanlah gangguan dari kepalanya. Dan berdasarkan hadis Samura radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, di mana akikahnya disembeli untuknya pada hari ke-7-nya dan diberi nama dan dicukur gundul kepalanya. Serta berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diberi kelahiran anak lalu dia ingin menyembeli akikah untuknya, maka hendaklah dia menyembelih. Baik, di sini disebutkan hukum akikah. Bagaimana hukumnya melaksanakan akikah? Di sini ulama kita mengatakan hukum akikah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Berdasarkan hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu fahriku anhu daman. Bersama anak yang baru dilahirkan itu ada akikahnya, maka alirkanlah darah hewan akikah untuknya dan singkirkanlah gangguan dari kepalanya. Nah, di sini yang dimaksudkan gangguan dari kepalanya adalah rambut bayi, ya, rambut bayi. Dan berdasarkan hadis Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbau anhu yauma sabihi, di mana akikahnya disembeli untuknya pada hari ke-7. Wa yusamma, dan diberi nama, wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur gundul kepalanya. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Ada beberapa tafsiran ulama kita apa yang dimaksud dengan tergadaikan. Ya, setiap anak itu tergadaikan dengan akikah anaknya. Maksud yang pertama, bahwasanya anak yang sudah diakikah, itu membawa keberkahan bagi orang tuanya. Ya. Dicatat ini atau tidak? Dicatat ini atau tidak? Nah, yang pertama tadi, bahwasanya makna daripada tergadaikan adalah yaitu setelah anak diakikah maka membawa keberkahan bagi kedua orang tuanya. Ini makna yang pertama. Nah, makna yang kedua yang dimaksudkan dengan tergadaikan akikahnya, bahwa anak yang sudah diakikah itu urusan-urusannya nanti menjadi mudah. Ya, urusan-urusannya anak ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak yang sudah diakikah. Baik, makna yang ketiga
Yang dimaksudkan tergadaikan adalah anak ini akan memberi syafaat nanti untuk orang tuanya. Anak ini akan memberi syafaat nanti untuk orang tuanya. Ya, anak ini akan datang memberi syafaat untuk orang tuanya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan tergadaikan. Berarti anak yang tidak diakikah atau tidak diakikahkan, maka kebalikan dari tiga ini. Kebalikan dari tiga ini. Ya, berarti tidak membawa keberkahan, kemudian urusannya ya tidak seperti orang yang diakikah, mudah urusannya, dan juga bahwasanya seseorang itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang tuanya. Tudbahu anhu yauma sabihi, disembelikan hewan ternak di hari ketujuh, wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, diberi nama dan dicukur rambutnya. Inilah urutan-urutan akikah. Bahwasanya akikah itu adalah urutan yang pertama, disembelikan hewan baginya, ya. Yang kedua, diberikan nama, ya. Dan yang ketiga, dicukur gundul kepalanya, ya. Jadi akikah itu sangat mudah dalam agama kita, ya. Tidak perlu buat acara-acara besar-besaran, tidak perlu. Yang sederhana saja. Hari ketujuh disembelikan hewan, dan hari ketujuh kita sebutkan siapa namanya, ya, sebutkan siapa namanya, diresmikan siapa namanya. Mungkin nama-namanya itu sudah ada kita pikirkan, tapi di hari ketujuh itu diresmikan, inilah namanya dari sekian nama-nama yang kita pilih. Dan yang ketiga, dicukur gundul rambutnya. Setelah itu selesai akikah, ya, setelah itu dianggap sudah selesai akikah. Maka ini adalah kemudahan dalam agama. Man wulida lahu waladun, barang siapa diberikan kelahiran anak, fahabba yansuka anhu falyansu, lalu dia menyembelih untuk dirinya sembelihan, maka hendaklah dia menyembelihkan hewan baginya. Maksudnya adalah akikah. Jadi hukum akikah itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, waktu akikah, dengan keluarnya anak secara keseluruhan dari perut ibunya, maka saat itulah waktu bolehnya menyembelih akikah masuk, sedangkan waktu yang dianjurkan berlanjut terus sampai anak balik. Hanya saja disunnahkan agar akikah dilangsungkan pada hari ketujuh dari kelahirannya, berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, di mana akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan dia diberi nama dan dicukur gundul kepalanya. Baik, kapan waktu akikah? Waktu akikah itu mulainya setelah anak itu lahir sampai sebelum balik. Taruhlah balik itu umur 15 tahun. Jadi setelah keluar dari perut ibunya sudah bisa diakikah sampai ya hari ke atau tahun ke-15, ya, usia 15 tahun. Namun yang paling afdal untuk diakikah itu adalah hari yang ketujuh. Ini yang menjadi yang paling afdal, hari yang ketujuh. Setelah itu kalau tidak bisa di hari ketujuh, bisa ke hari 14, kelipatan 7. Tidak bisa di hari ke-14, bisa di hari ke-21. Setelah hari ke-21 maka bebas hari apa saja, ya, hari apa saja, hari ke-7, 14 atau hari ke-21, ya. Tapi yang paling afdal adalah hari ke-7. Bagaimana menghitung hari ke-7? Bagaimana menghitung hari yang ke-7? Adalah menghitung hari lahirnya. Menghitung hari lahirnya. Taruhlah misalnya lahir di hari Jumat, maka yang dihitung adalah hari Jumat, startnya hari Jumat. Berarti apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari akikahnya adalah hari Kamis. Jadi untuk menghitung hari ke-7 adalah hitung dari hari kelahirannya. Dan yang lebih mudah adalah sehari sebelum lahir.
Itu yang paling mudah diingat, sehari sebelum lahir. Kalau hari Jumat lahir, maka Kamis akikahnya. Kalau Sabtu lahir, Jumat akikahnya. Ya. Kalau Senin lahir, berarti akikahnya hari Ahad. Katanya Nabi hari Ahad, hari libur, tutup kantor. Nah, enggak, bukan itu maksudnya, ya. Kalau lahirnya hari Kamis setelah maghrib, hari Kamis setelah maghrib, kapan waktu akikahnya? Jumat. Dia lahirnya Kamis jam 7 malam. Kamis di akikah. Kan tadi kaidahnya sehari sebelum hari kelahiran. Nah, lahirnya Kamis malam. Nah, jadi hitungan hijri. Jadi kalau kita bilang malam Jumat, itu hari Jumat, ya. Jadi kalau kita bilang malam Jumat, itu sama dengan hari Jumat. Malam Sabtu sama dengan hari Sabtu. Malam Ahad sama dengan hari Ahad. Padahal kan kalau kita itu malam Sabtu ya masih hari Sabtu. Tapi yang dihitung adalah hijriyah, ya. Apa? Waktu hijriyah. Kalau misalnya lahir jam 4 sore hari Rabu, hari Selasa, lahirnya jam 1 malam hari Senin. Hari Senin jam 1 malam lahir. Nah, hari Senin jam 1 malam. Jam 1 malam ini. Sudah lewat jam 12 malam, Teng. Sudah lewat. Hari apa? Ibu-ibu, hari apa? Hari Jumat. Hari Ahad. Nah, jangan terpengaruh dengan miladia, ya. Jadi dia disembelih di hari Ahad karena lahirnya hari Senin. Barakallahu fiik. Jadi itu cara untuk menghitung waktu akikah. Yang paling mudah sehari sebelum hari kelahiran. Dan kalau lahirnya malam, maka kita mengatakan hari. Misalnya malam Jumat, oh itu maksudnya Jumat. Malam Sabtu maksudnya Sabtu. Malam Ahad, oh maksudnya Ahad. Tinggal dilihat hari sebelumnya. Begitu semua. Jadi semua tanggal-tanggal yang ada dalam agama kita itu merujuk kepada hijriyah, bukan merujuk kepada miladiyah. Nah, bagian kedua, kadar jumlah hewan ternak yang disembelih untuk akikah. Disunahkan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan, berdasarkan hadis Ummu Qurs Al-Kabiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing yang sepadang, dan untuk anak perempuan akikahnya 1 ekor kambing. Baik, kadar jumlah hewan ternak yang disembelih akikah. Kalau untuk anak laki-laki disunnahkan 2 ekor kambing, ya. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing, ya. Ada pernah orang tua ya, tanya, anaknya laki-laki atau perempuan? Bilang laki-laki, Ustaz. Kenapa kalau laki-laki? Maksudnya 2 bembekna, 2 kambingnya. Maksudnya itu tidak boleh begitu, ya harus semangat, harus senang. Nah itu Ustaz, laki-laki lagi. Kenapa kalau laki-laki? Ya, maksudnya itu 2 kambing, ya ini maksudnya. Kalau perempuan mah iya. Perempuan, Masya Allah, alhamdulillah. Ini laki-laki, laki-laki Ustaz. Jadi 2 kambing itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh seperti itu, ya. Jadi untuk laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing, itu yang disunnahkan. Dan usianya sebagaimana syarat-syarat kurban. Kalau kambing berapa usianya paling minimal? Berapa tahun usia? 1 tahun. Ya, jadi syarat-syarat hewan akikah sama dengan syarat hewan apa? Kurban, sama dengan hewan kurban. Jadi yang dia sebutkan adalah kalau kurban itu kan usia unta 5 tahun, usia sapi minimal 2 tahun,
usia kambing minimal 1 tahun, itu minimal ya. Jadi tidak boleh itu misalnya kambing dipotong usia 7 bulan dengan alasan akikah, belum sah. Yang sah itu 1 tahun. Bagaimana caranya? Tanya kambingnya, tahun berapa kamu lahir? Nah, jadi 1 tahun untuk kambing. Nah, apakah boleh misalnya laki-laki kemudian dia tidak cukup biayanya dan hanya membeli 1 ekor kambing saja, padahal mestinya 2? Boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Fattaqullaha mastata'tum. Ahsantum, masya Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya. Jadi dalam masalah, jangan dengan alasan itu tidak jadi akikah. Kenapa bilang Anda cukup Ustaz? Saya cuma punya uang untuk 1 kambing, padahal anak saya laki-laki. Tidak mengapa. Cukup 1 ekor kambing. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Ummul Qurs juga, la yadurrukum zukranan wa inas. Tidak ada masalah mau jantan atau mau betina. Jadi kalau misalnya 2 ekor kambing laki-laki, boleh 1 jantan, boleh 1-nya betina, atau dua-duanya jantan, atau dua-duanya betina, nggak ada masalah. Yang penting bukan 1 makun rohani, 1 juga makun rohani. Ya, ini bahaya ini kalau ada kambing yang jantan tetapi pakai bedak. Ya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Mau betina 2-2, jantan 2-2, mau betina 1, jantan 1, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Maka untuk perempuan 1 ekor kambing, ya 1 ekor kambing. Ya, apakah boleh melebihi 1 ekor kambing? Afdolnya 1 ekor kambing. Ya, kalau mau yang bagus, maka beli kambing yang harga 30 juta. Ya toh, yang penting 1 misalnya. 1 ekor kambing tapi tidak cukup untuk yang lain, maka boleh kita sembelih, tetapi dengan niat sedekah. Dengan niat apa? Sedekah, untuk memberikan makan kepada orang. Karena mungkin 1 ekor kambing mau undang orang, tidak cukup apa? Tidak cukup untuk dimakan. Begitupun juga apakah boleh dengan sapi misalnya akikah tapi dengan sapi, tidak ada kambing, tidak ada kambingnya, sapi saja. Maka oleh para ulama kita mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi suruh apa? Kambing. Walaupun kita mampu untuk beli sapi. Caranya apa? Beli kambing seharga sapi. Ya, beli kambing 15 juta. Kambing dari Afrika, kambing dari Eropa. Ya, silakan. Ya. Tapi kalau misalnya ada kambing, kemudian juga kita beli sapi untuk disembelih, untuk dimakan oleh tamu, tidak ada masalah. Itu diniatkan sebagai sedekah. Yang menjadi masalah kalau memang sapi saja dan tidak ada apa? Kambing. Nah, itu menjadi masalah. Tapi kalau ada kambing, maka itulah niat akikah. Adapun ayam, ya kan pasti ada ayam juga. Ya kan? Di akikah pasti ada ayam. Ya, karena tidak bisa itu 1 ekor kambing saja untuk semua undangan. Ya, pasti tidak cukup. Maka dibantu dengan daging yang lain. Ya, dibantu dengan daging yang lain. Nah, bagian ketiga, memberi nama bayi, mencukur rambut kepalanya, mentahniknya dan azan di telinganya. Memberi nama, disunnahkan memberi nama bayi pada hari ke-7 dari kelahirannya berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, di mana akikahnya disembelih untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya, dan dia diberi nama dan dicukur gundul kepalanya. Disunahkan memilih nama yang bagus untuk anak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengubah nama-nama buruk dan memerintahkan untuk berbuat demikian. Yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama-nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Baik, barakallahu fiik. Disebutkan bahwa memberi nama bayi, mencukur rambut kepalanya, mentahnik dan azan di telinganya. Memberi nama, disunnahkan memberi nama bayi pada hari ke-7. Jadi boleh kita sudah memilih nama, tapi diresmikan itu nanti hari ke-7. Mungkin kita bahkan sebelum dilahirkan sudah cari memang nama-nama yang cocok untuk anak kita. Maka untuk memastikan yang mana kita pilih itu nanti di hari ke-7. Ya, mungkin kita masih bingung siapa lagi namanya ini anak kita, maka nanti di hari ke-7 kita resmikan bahwa namanya fulan, ya namanya fulan. Baik.
kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi, diberikan nama atau diresmikan di hari ketujuh. Disunnahkan memilih nama-nama yang bagus untuk anak, ya. Dan ya, Nabi pernah mengubah nama-nama yang buruk dan memintakan untuk berbuat demikian, ya. Jadi kalau ada nama-nama yang buruk artinya itu boleh kita ubah, dan tidak perlu potong kambing, ya, tidak perlu potong kambing, langsung saja diubah dan diviralkan di media sosial bahwasanya nama saya sudah berganti nama karena nama saya ternyata termasuk nama-nama setan ya, atau nama-nama yang artinya salah, ya, dicari di internet tidak tahu misalnya, ya, maka itu boleh diubah dengan cara apa? Diumumkan saja, tidak perlu lagi, tidak perlu diacarakan, tidak perlu, intinya diumumkan, biasanya saya sudah berubah nama, ya, saya sudah berubah nama, jadi itu boleh. Nama yang paling bagus disebutkan dalam hadis Nabi, inna habba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi ini nama yang paling afdal untuk laki-laki, Abdullah dan Abdurrahman. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Allah. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama yang dimulai dengan abdun. Nama yang dimulai dengan abdun. Contohnya siapa? Abdur Rauf. Masya Allah. Siapa lagi? Kalau Abdullah tadi sudah nomor 1. Nomor 2 ini nomor 2. Abdul Malik. Masya Allah. Siapa lagi? Abdul siapa lagi? Ya. Abdul Razak. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ada dimulai dengan abdun dan setelahnya adalah nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya. Bahkan tidak boleh kalau kita bilang abdun baru nama orang, ya. Contohnya abdun Fir'aun. Apa artinya abdun Fir'aun? Hambanya Fir'aun, nggak boleh. Jadi abdun setelahnya adalah Asmaul Husna, Abdul Razak, Abdul Rahim, ya, Abdul Manan, Abdul Latif, ya, itulah semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nama-nama para nabi. Ini urutannya ya. Yang ketiga ini catat ya atau tidak? Yang ketiga tadi apa? Nama-nama para nabi. Musa, Isa, Yunus, ya, Yusuf, ya. Ya, Masya Allah, ini adalah nama-nama para nabi, ya, nama-nama para Khidir, ya, Nabi Khidir juga nabi, Khidir, ya, Adam, ya, Idris, Soleh, ya. Ini urutan keberapa ini yang paling afdal? Ketiga. Yang keempat adalah nama-nama para sahabat, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian misalnya ada Bilal, ya, Tolha, ya. Ini adalah Zubair. Ini nama-nama luar biasa. Ini adalah nama-nama para sahabat, ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima adalah nama-nama yang baik artinya, ya, nama-nama yang baik artinya walaupun bukan dari kalangan sahabat, adalah nama-nama yang baik artinya, bro. Sudah masuk waktu ya. Nah, tafadhal, azan dulu.
kepala bayi. Disunahkan mencukur rambut bayi laki-laki dan perempuan pada hari ke-7 setelah akikah dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Al Hasan radhiyallahu anhu dengan seekor kambing. Beliau bersabda, wahai Fatimah, cukur gundullah kepalanya dan bersedekahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Baik, jadi mencukur kepala bayi yang paling afdal adalah dicukur gundul, dan sah kalau dicukur sebagian. Kenapa yang paling afdal dicukur semuanya, dicukur gundul, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan dicukur gundul? Karena dari segi kesehatan juga, bahwa darah-darah yang masih melengket di rambut bayi dari darah rahim ibu itu baiknya dicukur supaya tidak melengket itu darah-darah, sehingga tumbuh rambut bayi itu akan lebih lebat, ya, tumbuh bayi itu akan lebih segar rambutnya karena sudah dicukur habis. Jadi afdolnya cukur gundul baik laki-laki maupun perempuan, walaupun sah kalau dicukur sebagian. Nah, tahnik bayi. Disunahkan mentahnik bayi dengan kurma, sama saja apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Tahnik adalah mengunyah kurma dan mengoles-oles mulut bayi dengan kurma kunyahannya sehingga bagian darinya masuk ke dalam perutnya. Berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang anak dilahirkan untukku, lalu aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma matang. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan beberapa bayi kepada beliau, maka beliau mendoakan keberkahan untuk mereka dan mentahnik mereka. Baik, disebutkan bahwa tahnik bayi itu, apa artinya tahnik? Yaitu seorang memakan kurma, kemudian sari kurmanya itu dimasukkan ke langit-langit bayi. Jadi kurma itu diambil, kemudian dikunyah, kemudian diambil dengan jari kelingking, ya, kemudian sari kurma yang melengket di jari itu, itulah yang dimasukkan ke mulut bayi di langit-langitnya sampai bayi itu mengecap, dan ini adalah imunisasi pertama dalam Islam, ya, imunisasi pertama dalam Islam, dan itu sehat bagi bayi karena mendapatkan konsumsi sesuatu yang manis dari buah kurma, ya, sesuatu yang manis dari buah kurma. Kita tahu buah kurma itu adalah buah yang berberkah. Jadi ditahnik. Siapa yang mentahnik? Baiknya adalah orang tuanya. Dalam hal ini ayahnya yang mentahnik, ya, ayahnya mentahnik, ya. Kalau ayahnya tidak merokok, ya, biasanya kalau saya ini biasanya saya bertanya, ya, tapi bapak merokok atau tidak? Bilang merokok Pak Ustaz. Kalau gitu saya yang tahnik. Tapi kalau misalnya bapak merokok atau tidak? Tidak, ya silakan, kita yang tahnik, ya. Jadi saya biasanya begitu, saya bertanya itu untuk memastikan, karena untuk menjaga daripada kesehatan bayi. Nah, jadi bapaknya yang baik untuk mentahnik bayi tersebut, ya. Nah, jadi ini adalah imunisasi pertama dalam Islam, dan ini hadisnya sahih, dan setelah itu Nabi mendoakan keberkahan untuk si bayi. Nah, azan di telinga bayi. Disunahkan azan di telinga bayi saat kelahirannya. Ada yang berkata dilakukan azan di telinga kanan bayi dan iqamat di telinga kirinya. Berdasarkan hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali saat Fatimah melahirkannya dengan azan salat. Baik, azan di telinga bayi. Ini ada silang pendapat dari kalangan ulama kita. Ada ulama yang mengatakan disunnahkan azan, dan ada ulama mengatakan tidak disunnahkan azan. Berangkat dari hadis ini. Hadis ini ada yang mengatakan sahih, kalau sahih diamalkan. Yang mengatakan ulama kata hadisnya lemah, maka tidak diamalkan. Coba lihat di catatan kakinya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan beliau berkata hasan sahih. Dihasankan oleh Albani dalam Sahih Sunan Al-Tirmizi. Syekh Albani rujuk dari hukum hasan. Dan beliau kemudian menghukuminya apa?
doif. Nah, jadi Syekh Albani pernah mengatakan ini hadisnya hasan. Hasan itu diterima, baik. Tapi ternyata setelah itu Syekh Albani rujuk dengan mengatakan ternyata setelah dicek lagi hadisnya doif. Kesimpulannya, ini silang pendapat. Bagi yang ingin mengazankan di telinga bayi, silahkan. Dan juga selain hadis ini yang mengatakan taruhlah hadisnya sahih, maka diamalkan. Kalaupun misalnya taruhlah tidak sahih, maka yang mengatakan diazankan baik agar anak ini pertama kali yang didengarkan adalah kalimat-kalimat tauhid, ya, kalimat-kalimat tauhid. Dan sebagian orang-orang soleh mengamalkan, bahwasanya mengazankan di telinga baik, ya, diazankan di telinga kanannya baik. Kemudian adapun yang mengatakan hadisnya dhaif seperti Syekh Albani mengatakan dhaif, maka tidak diamalkan, ya, maka tidak diamalkan. Jadi ini yang mengamalkan silahkan, yang tidak mengamalkan juga silahkan, karena memang ada silang pendapat di kalangan ulama kita dan kita saling berlapang dada dalam masalah ini. Baik jamaah sekalian, saya kira demikian pembahasan tentang akikah, ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita bahas pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.